Ya, Anda masih menyaksikan Market Opening, pemirsa, dan di segmen ini kita akan sampaikan beberapa saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Arya Santoso dalam menyikapi perdagangan hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih juga bertahan di zona positif. Berikutnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama, ada Era Jaya dengan posisi ataupun rekomendasi yang diberikan adalah buy. Berikutnya ada HMSP, juga rekomendasinya buy, dan ada BSDE. Bumi Setpong juga hari ini direkomendasikan buy, dan selanjutnya ada sektor perbankan, BBTN masuk dalam radar Pak Arya Santoso dan direkomendasikan buy. Baik, kita akan langsung lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Arya Santoso, pengamat pasar modal. Pak Arya, Ya, kita lanjutkan. Ini ada beberapa 4 emiten yang Anda jagokan. Mungkin kalau kita lihat secara umum dulu, apa sih yang membuat Anda memilih 4 saham yang cukup beragam ya hari ini? Jadi pilihannya cukup menarik ini. Silakan Pak. memang ada beberapa sektor yang saya perhatikan seperti di consumer begitu, kemudian bagaimana pemulihan bisnis juga secara bertahap akan berjalan sampai akhir tahun. Ya, kita melihat bahwa konsumen membutuhkan satu perangkat gawai yang memang cukup baik, ya, entah itu dari handphone ataupun laptop. Kemudian di sini era kemungkinan akan ada peningkatan dari sisi revenue. Kemudian dari HMSP juga kita melihat target jangka pendek sudah cukup tersentuh, ya, udah di area retest support. Kemungkinan juga walaupun ada kisah tentang cukai rokok itu sudah sempat price in karena sebelumnya dibatalkan dan kemudian sekarang masuk kembali. Kelihatannya ada penguatan yang bisa dimanfaatkan secara jangka pendek. Kemudian BBTN dengan suku bunga yang rendah dan ada restrukturisasi kredit, kemungkinan kredit macetnya juga tidak separah yang diperkirakan. Setelah ada pemulihan, tentu ini akan menarik sekali, juga akan memberikan satu sentimen yang cukup positif. Seperti itu. Baik, itu di secara umum ya. Tapi kalau kita bedah satu persatu dari Era Jaya Swasembada, begitu di tengah pandemi, kemudian adanya momentum banyak orang bekerja di rumah, kemudian tadi seperti yang Anda katakan pemanfaatan gadget, kemudian smartphone, ini juga adanya peningkatan. Tapi kan di satu sisi daya beli masyarakat juga sedang tertekan ini Pak Arya. Bagaimana Anda melihat, akankah ini juga mempengaruhi pergerakan dan juga kinerja perusahaan dari Era Jaya? Ya, memang kita perhatikan secara umum, ya, memang dari segmen yang mampu membeli untuk gawai yang dibutuhkan, ya, khususnya bagi mereka yang bekerja yang di bidang berhubungan dengan teknologi, itu memang ada kebutuhan itu, ya. Sedangkan mereka yang memang tidak biasa membeli, kelihatannya yang level-level segmen untuk yang lebih murah, kelihatannya itu juga akan agak bertahan, yang tadinya ganti-ganti handphone misalnya, tapi sekarang agak membatasi diri, ya. Tetapi kelihatannya akan tetap ada satu sentimen yang positif menjelang akhir tahun dibandingkan dengan pelemahan yang sudah terjadi di bulan Agustus sampai September. Itu dia salah satu yang mendukung pergerakan dari sisi fundamental ya. Tapi kalau kita lihat dari teknikal, pergerakan dalam 1 bulan saja ini sedang naik kencang Pak Arya. Kita lihat di 1480, kemudian mengalami penguatan hingga ke level-level sekarang di 1700-an. Sudah cukup tinggi tidak sih sehingga Anda berani merekomendasikan buy untuk Era? Ya, memang penguatan saat ini merupakan satu upside yang menarik, ya, dari kisaran 1.500 sudah sampai di atas 1.700. Dan sekarang sedang konsolidasi. Kelihatannya pada di kisaran 1680 retest lagi price movement, ya, untuk support jangka pendek. Ini merupakan satu pergerakan yang menarik sebelum melanjutkan kenaikan bahkan ke 1.800 atau lebih, atau merupakan satu breakout di 1805. 1805. Tapi tren dengan kondisi seperti ini apakah turun dulu Pak Arya ke 1680? Ya, kelihatannya ada konsolidasi, ya, di kisaran level 1.700 sampai 1680. Tapi ini merupakan satu kesempatan yang menarik untuk bisa dimanfaatkan untuk membeli pada saat pelemahan. Oh, berarti current price boleh tidak? Atau kita menunggu buy on weakness saja? Current price boleh sampai 1680, itu untuk jangka pendek cukup menarik. Oh, cicil beli ya dengan peluang ke 1.800 sampai dengan 1.805 tadi ya? Ya, sampai kalau 1805 untuk target atau bahkan lebih tinggi dari itu. Oh, bisa lebih tinggi dari itu. Short term saja, berarti untuk 2 hari perdagangan hari ini saja atau setelah libur panjang pun pergerakan itu bisa tercapai? Untuk setelah libur, kemudian itu akan merupakan gerakan yang lebih menarik di 2 pekan kemudian. Oh, oke.
Berarti masih oke lah setelah kita libur panjang pun Era masih bisa memberikan gain Ya, atau cuan ya untuk investor ya. yang masuk pada hari ini. Baik, HMSP bagaimana? Juga tidak jauh berbeda setelah mengalami penguatan kemudian kita lihat turun cukup dalam ya pada beberapa hari terakhir khususnya pada pekan lalu dari 1.500-an meninggalkan level tersebut ke 1.400 ini Pak Ari. Apa yang Anda melihat? Memanfaatkan technical rebound saja atau ada fundamental yang mendukung? Ya, sementara ini memang kita melihat bahwa ada sentimen dari cukai rokok ya. Cuma memang di awal-awal tahun atau bahkan sebelum masuk ke tahun 2020 itu juga sudah pernah diberitakan, kemudian sempat dibatalkan karena ada pandemi. Kemudian target jangka pendek itu di 1385 juga membentuk support di area itu dan sekarang sudah tercapai untuk jangka pendek. Kemungkinan ada penguatan lanjutan bahkan sampai ke 1520 atau bahkan kita bisa harapkan bisa kembali naik ke level 1575 untuk HMSC. Baik, cenderungannya memang masih mengalami tekanan dulu atau teknik rebound karena hari ini kan melemah sekitar 0,35%, Pak Arya. Berarti kita hajar kanan pun boleh? Ya boleh buy on weakness atau melihat dalam hari ini ya, walaupun ada pelemahan itu merupakan satu kesempatan yang baik untuk mendapat harga yang lebih baik, lebih murah. Baik, berarti 1.400-an masih boleh sambil mungkin cicil beli apabila turun lagi ke 1385. Ya, boleh. Oke, itu dia untuk HMSP bisa menjadi pilihan investasi untuk pemirsa IDX Channel. Lagi-lagi pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Sambil juga mencermati bagaimana pergerakan dan sentimen-sentimen yang mempengaruhi pergerakan market dalam hari ini maupun esok hari ya. Oke, berikutnya ada BSDE yang juga Anda rekomendasikan buy, Pak Arya. Ya. Apa yang membuat sentimen ini menjadi pendorong? Sementara kita tahu konstruksi kemudian properti juga mengalami tekanan yang cukup dalam selama pandemi COVID-19. Ya, untuk BSDE merupakan sektor yang menarik ya. Untuk properti bagaimana juga kita melihat bahwa adanya penurunan suku bunga, kemudian para investor yang memang sementara ini agak menahan untuk investment yang tidak liquid ya. Tapi kita memperhatikan bahwa untuk para user atau yang memang membutuhkan, yaitu memang akan tetap ada penjualan yang cukup laris ya untuk khususnya untuk perumahan yang terjangkau ya. Di kisaran ini pergerakan juga cukup menarik bulan 9 sampai bulan 10. Upside-nya menarik ya. Jadi dalam kondisi saat ini dengan momentum ya baru breakout di level 850 juga menarik untuk BSD untuk bisa diperhatikan. Apakah kita tahu marketing sales yang mencapai 4,7 triliun ini menjadi salah satu pendorong juga yang menunjukkan bahwa perusahaan masih bertahan di tengah pandemi dengan produk-produk yang juga diterima oleh masyarakat saat ini, Pak? Ya, betul sekali dengan strategi ya, walaupun memang kemungkinan target awal di tahun 2020 juga belum tentu tercapai, tapi dengan kondisi masih mampu untuk meng-create produk yang diserap pasar dan kita juga memperhatikan bahwa strateginya cukup baik, landingnya masih banyak. Ini merupakan sentimen yang cukup positif untuk BSD untuk penguatan lanjutan bahkan di atas level Rp1.000. Baik, level entry yang mungkin Anda sarankan, apakah current price di 895 masih boleh juga karena Anda posisikan buy begitu, dan berapa peluang yang bisa didapatkan investor maupun traders apabila masuk ke BSD hari ini? Ya, di level sekarang bahkan sampai pelemahan 850 untuk retest kembali area support yang sudah terbentuk, itu menarik untuk bisa dimanfaatkan. Upside potensial kita perhatikan bahwa pergerakan jangka menengah itu bahkan bisa lebih tinggi dari level Rp1.000, bisa sampai bahkan ke level 1.100 atau bahkan ke level 1.200. Masih cukup murah dan bisa dijadikan pilihan untuk investasi jangka menengah. Itu dia untuk BPTN. Terakhir, bagaimana BPTN setelah BSD tadi, Pak? Ya, BPTN juga menarik ya, bagaimana yang tadi sudah kita bahas bahwa masih kinerjanya masih bisa kita manfaatkan untuk penguatan jangka pendek, bisa ada penguatan sekitar 10-15% dari current price. Oke, BPTN sendiri didukung karena apa ini? Kalau menurut Anda dengan pergerakan big caps-nya yang sudah naik duluan kah, kemudian BPTN baru berangkat naik begitu sehingga kita mengambil posisi beli? Memang kita memperhatikan bahwa dengan kondisi perbankan juga ada pemulihan, ada restrukturisasi kredit, kecemasan akan terjadinya NPL yang cukup besar, itu sudah bisa mereda ya, dan kita melihat bahwa kemungkinan akan ada lanjutan penjualan cukup baik. Kemudian problem yang masa lalu juga sudah diselesaikan, jadi masih cukup bisa bertahan di tengah pandemi ini, bahkan pada saat pemulihan kembali. Support resisten mungkin bisa Anda sarankan, singkat saja.
Ya, dengan kondisi sekarang sudah cukup dekat ya dengan Oke. area support yang sudah terbentuk. Jadi di level sekarang juga boleh dikatakan area support Oke. bisa langsung dilakukan pembelian di current price. Kalau ada pelemahan sedikit itu bisa dimanfaatkan untuk dilakukan level beli di kisaran 1.400 itu merupakan level support yang cukup baik. Dan kemudian penguatan bisa sampai ke level 1.500-an atau 1.600. Wow, 1.500 sampai dengan 1.600 ini menarik. Baik, itu dia Pak Arya Santoso, Era Jaya, HMSP, BSD, dan juga BBT yang Anda rekomendasikan. Mohon maaf waktu terbatas ini Pak Arya, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya. Semoga ini bermanfaat tentunya untuk analis dan juga ini kita lihat bermanfaat bagi para investor maupun traders untuk perdagangan hari ini. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Arya. Ya, terima kasih sama-sama Mas Bas. Ya, baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Arya Santoso, pengamat pasar modal. Di segmen berikutnya, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya.